Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Faizatur Rasyida, NIM 401200083. Saya dari Ekonomi Syariah C akan mempresentasikan materi Al-Makki dan Al-Madani yang merupakan salah satu pembahasan dalam studi Al-Quran. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian Al-Makki dan Al-Madani dalam Al-Quran. Al-Makki dan Al-Madani bisa disebut juga Makki Madani maupun Makkiyah dan Madaniyah. Al-Zarkashi mendefinisikan Makki dan Madani dalam 3 pendapat. Pendapat pertama, Makki adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sedangkan Madani adalah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Untuk pendapat kedua, Makki adalah ayat yang diturunkan di Makkah. Sedangkan Madani adalah ayat yang turun di Madinah. Pendapat ketiga, Makki adalah ayat yang dikhitabkan atau ditujukan pada penduduk Makkah, sedangkan Madani ditujukan kepada penduduk Madinah. Dari ketiga pendapat ini, menurut para ulama, pendapat paling kuat dan tepat untuk mendefinisikan Al-Makki dan Al-Madani adalah pendapat yang pertama. Jika kita telaah satu persatu, maka pendapat 2 dan 3 itu tidak tepat. Pendapat kedua, Makki diturunkan di Makkah sedangkan Madani di Madinah. Hal ini tidak tepat karena ada beberapa surah atau ayat yang turun di perjalanan, bukan di Makkah maupun di Madinah. Sehingga ini kurang sesuai. Dan untuk pendapat ketiga, ditujukan pada penduduk Makkah dan Madinah. Ini juga tidak sesuai karena kita tahu bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan petunjuk bagi umat manusia, terutama umat Islam. Sehingga pendapat paling tepat adalah Makki adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah dan Madani adalah ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Pembahasan kedua yaitu perbedaan antara Al-Makki dan Al-Madani. Para ulama berselisih pendapat mengenai perbedaan ini. Ada 3 kategori dalam membedakan Al-Makki dan Al-Madani, yaitu berdasarkan waktu turunnya, tempat turunnya, dan sasarannya. Pembahasan dalam perbedaan ini hampir sama dengan pengertian, namun di sini akan lebih rinci lagi. Berdasarkan waktu turunnya, Makki turun sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah, sedangkan Madani turun sesudah hijrah meskipun bukan di Madinah. Maksudnya di sini adalah misalnya ada surah yang turun di Makkah, namun surah itu turun sesudah hijrah Nabi Muhammad. Untuk contohnya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang merupakan surah Madani, namun diturunkan di dalam Ka'bah pada tahun penaklukan Makkah. Yang kedua yaitu berdasarkan tempat turunnya. Makki turun di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah, sedangkan Madani turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sil. Pendapat ini dinilai kurang tepat. Karena apa? Karena ada beberapa surat atau ayat yang turun tidak di Makkah maupun di Madinah, melainkan di perjalanan. Seperti contohnya, Quran Surah At-Taubah ayat 42 yang turun di Tabuk, dan Quran Surat Az-Zuhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis, Palestina pada malam Isra Mi'raj. Yang ketiga berdasarkan sasarannya. Makki ditujukan kepada penduduk Makkah yang biasanya diawali dengan kata ya ayuhan nas, sedangkan Madani ditujukan kepada penduduk Madinah yang biasanya diawali oleh kata ya ayyuhallazina amanu. Namun ini dinilai kurang tepat karena ada beberapa surat atau ayat yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Contohnya adalah Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang merupakan surah Makkiyah, namun diawali oleh ya ayyuhallazina amanu. Sedangkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 merupakan Madaniyah atau Madani, namun diawali ya ayyuhan nas. Dari ketiga perbedaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang paling tepat dan paling sesuai untuk membedakan antara Makki dan Madani adalah berdasarkan waktu turunnya. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan dari Abu Zaid, yaitu peristiwa hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi lebih dari itu menunjukkan adanya perubahan pola dan pendekatan
dakwah Islam. Mengingat kondisi umat Islam pada masa sebelum dan sesudah hijrah memiliki perbedaan pada karakter, heterogenitas, dan struktur masyarakatnya, maka dituntut strategi dan teknik reformasi yang berbeda dalam setiap fasenya. Kemudian pembahasan ketiga, yaitu mengenai perselisihan ulama mengenai kategori Al-Makki dan Al-Madani. Dan ada 14 kategori yang akan saya jelaskan. Untuk kategori pertama, yang diturunkan di Makkah. Surah-surah yang diturunkan di Makkah itu ada 82 surah. Sedangkan yang diturunkan di Madinah itu ada 20 surah dan yang diperselisihkan ada 12 surah. Pendapat 1, 2, 3 ini merupakan pendapat yang mendekati kebenaran untuk menentukan jumlah konkret dari surah dalam Al-Quran, yaitu jika di total ada 114 surah. Untuk kategori keempat, ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Contohnya adalah Quran surat Al-Hujurat yang merupakan surah Madaniyah, kecuali ayat ke-13 karena diturunkan di Makkah. Untuk kategori kelima, yaitu ayat-ayat Madaniyah dalam surah Makkiyah. Seperti contohnya Quran surah Al-An'am yang merupakan surah Makkiyah, kecuali ayat 151 sampai 153 yang diturunkan di Madinah. Untuk kategori keenam, yang diturunkan di Makkah tetapi hukumnya Madaniyah. Contohnya adalah Quran surat Al-Hujurat yang merupakan surah Madaniyah, namun diturunkan setelah hijrah pada ayat ke-13, yaitu lebih tepatnya diturunkan di Makkah. Contoh ini hampir sama dengan contoh kategori 4. Untuk kategori ketujuh, yang diturunkan di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah. Contohnya adalah Quran surah Al-Mumtahanah, diturunkan di Madinah tetapi ditujukan kepada orang musyrik penduduk Makkah. Selanjutnya, kategori ke-8, yang serupa baik gaya bahasa maupun ciri dengan yang diturunkan di Makkah dalam kelompok Madaniyah. Jadi, surah Madaniyah yang ada salah satu ayatnya yang memenuhi kaidah dari surah Makkiyah dalam hal gaya bahasa dan cirinya. Contohnya adalah Quran surah Al-Anfal ayat 32 mengenai permintaan kaum musyrikin untuk disegerakan azab di Makkah. Kategori ke-9, yang serupa dengan yang diturunkan di Madinah dalam kelompok Makkiyah. Ini berkebalikan dengan kategori ke-8. Contohnya adalah Quran surah An-Najm ayat 32. Kategori ke-10, ayat yang dibawa dari Makkah ke Madinah, yaitu Quran surat Al-A'la. Selanjutnya ke-11, ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. Contohnya adalah Quran surah At-Taubah. Selanjutnya, kategori ke-12 yaitu ayat yang turun di waktu malam dan waktu siang. Kebanyakan ayat Al-Quran turun di siang hari. Namun ada beberapa ayat Al-Quran yang turun di malam hari. Salah satu contohnya adalah bagian-bagian akhir Quran surah Ali Imran. Kategori ke-13 yaitu ayat yang turun di musim panas dan di musim dingin. Contoh ayat yang turun di musim panas yaitu tentang kalalah adalah Quran surah At-Taubah ayat 81, sedangkan yang turun di musim dingin tentang tuduhan bohong yaitu Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 26. Kategori terakhir yang turun di waktu menetap dan perjalanan. Tidak semua ayat Al-Quran turun di Makkah maupun di Madinah. Ada beberapa ayat yang turun pada saat perjalanan maupun saat Nabi berada di tempat selain Makkah dan Madinah. Contohnya adalah awal Quran surah Al-Anfal yang turun pada waktu Perang Badar. Selanjutnya, karakteristik Al-Makki dan Al-Madani. Karakteristik Al-Makki antara lain surah yang di dalamnya mengandung sajdah. Yang kedua, surah yang mengandung lafal kalla. Ketiga, surah yang mengandung ya ayyuhan nas. Keempat, surah yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah. Kelima, surah yang mengandung kisah Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Dan yang terakhir adalah surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Sedangkan karakteristik dari Al-Madani ada 3, yaitu surah yang berisi kewajiban atau hak atau sanksi. Kedua, surah yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik kecuali surah Al-Ankabut. Dan yang terakhir adalah
surah yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan mempelajari Al-Makki dan Al-Madani. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui ayat-ayat yang dinasih atau dihapus, diganti, maupun yang menasahkannya. Yang kedua yaitu membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sejarah pembentukan hukum, sejarah pensyariatan hukum-hukum Islam atau tarikh at-tasyri', serta hikmahnya, hikmatul tasyri'. Yang keempat adalah pemanfaatan terhadap gaya bahasa Al-Quran dalam mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengetahui sejarah Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Keenam, menjelaskan tugas dan perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran sehingga mereka selalu merasa haus akan ilmu Islami. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Al-Makki dan Al-Madani. Semoga dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.